Halo semuanya, kembali ke YouTube channel saya. Dan kali ini saya akan kembali memberikan informasi ke kalian semua dan sharing mengenai satu hal yang pastinya bermanfaat buat kalian. Nah, sebelumnya saya minta maaf karena sudah lama sekali sudah tidak upload video baru, dan kali ini baru sempat untuk upload video baru. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, langsung aja bantu dengan klik tombol merah subscribe supaya ketika saya upload video baru, teman-teman udah langsung dapat notifikasi dengan cara klik tombol lonceng. Kemudian jangan lupa juga tinggalkan komen di bawah untuk pertanyaan ataupun sharing mengenai kesehatan. Dan langsung aja kita bahas mengenai video yang akan saya isi hari ini, dengan bahasan mengenai bagaimana cara kita untuk meningkatkan sistem imunitas kita atau antibodi kita di saat pandemi corona yang kita ketahui ini sangat sudah mewabah sampai ke Indonesia. Nah, buat teman-teman langsung aja tonton videonya sampai selesai. Langsung aja kita bahas mengenai cara meningkatkan sistem imunitas atau antibodi kita. Nah, pertama-tama teman-teman harus tahu dulu apa itu sistem imunitas. Nah, sistem imunitas sendiri adalah pertahanan atau sistem pertahanan dari tubuh untuk melawan berbagai virus, kemudian bakteri yang ada di dalam tubuh. Nah, biasanya si sistem kekebalan tubuh ini ada di dalam tubuh kita. Nah, itu ada beberapa hal yang mempengaruhi atau yang bisa membantu untuk meningkatkan sistem imunitas atau antibodi. Nah, kita akan bahas satu persatu, oleh karena itu teman-teman simak terus videonya sampai selesai. Nah, nanti kita akan bahas 10 cara untuk meningkatkan sistem imunitas atau antibodi dalam tubuh kita. Yang pertama adalah tetap tenang, waspada juga, tapi tidak boleh panik ataupun stres. Kenapa kita tidak boleh panik ataupun stres? Karena kalau kita panik itu otomatis akan menurunkan antibodi di dalam tubuh kita. Dan apabila kita stres, itu akan meningkatkan produksi hormon kortisol, di mana hal ini dapat juga apabila hormon kortisol kita terus terproduksi di dalam tubuh, kita akan si antibodi atau sistem imunitas kita di dalam tubuh itu akan semakin melemah. Nah, oleh karena itu usahakan untuk tidak stres dan cari sumber-sumber yang benar-benar terpercaya mengenai wabah corona ini. Nah, kemudian selain corona, juga berbagai macam penyakit itu yang mungkin bisa masuk, dan kita bisa melakukan beberapa hal untuk meningkatkan imunitas atau antibodi kita, bukan hanya virus corona ini. Selanjutnya, yang kedua, yaitu dengan meningkatkan konsumsi makanan-makanan yang kaya antioksidan, vitamin C dan vitamin E. Nah, untuk jenis makanannya sendiri apa saja yang kaya akan vitamin C dan vitamin E? Untuk vitamin C sendiri kalian bisa dapatkan dari sumber makanan, sumber buah-buahan seperti jeruk, mangga, kemudian tomat. Setelah itu juga bisa kalian dapatkan dari jambu, buah jambu, kemudian sayur bayam juga itu tinggi vitamin C. Selain itu juga bisa kalian konsumsi brokoli. Nah, untuk vitamin E itu bisa kalian konsumsi seperti kecambah atau toge, kemudian brokoli juga. Selain itu tomat dan mangga, karena mangga, brokoli dan tomat itu adalah jenis sumber makanan yang mengandung 2 vitamin sekaligus, yaitu vitamin C dan vitamin E. Nah, selain itu untuk yang tinggi atau yang kaya akan vitamin E juga bisa kalian konsumsi dari buah alpukat. Ini juga bagus kalian konsumsi, bisa dibuat jus atau dikonsumsi secara langsung, yaitu berupa real food. Selain itu, apabila kalian kesulitan untuk memperoleh sumber makanan yang tadi saya sebutkan atau yang kaya akan vitamin C dan vitamin E, bisa juga kalian bisa mengkonsumsi dengan
suplemen atau vitamin, sumber vitamin yang sudah diekstrak di apotik atau toko-toko obat yang dijual di pasaran. Nah, apabila kalian memang tidak sulit untuk menemukannya, sebaiknya alangkah lebih bagus itu konsumsi sumber vitamin dari yang sumber makanan atau buah-buahan yang secara langsung ya teman-teman. Nah, selain itu dari yang kedua. Yang ketiga adalah perbanyak istirahat atau istirahat yang cukup, dimana istirahat yang cukup yang normal atau yang benar-benar kondisi normal itu adalah untuk remaja itu 9-10 jam, untuk dewasa 7-9 jam. Itu usahakan di malam hari itu kurangi begadang. Jadi yang biasanya tidurnya mungkin hanya 6 jam, nah ini harus dilebihkan 1 jam itu sehingga dia waktu untuk istirahat lebih panjang. Selanjutnya yang keempat adalah berpikir positif, dimana berpikir positif ini baik sekali untuk dapat meningkatkan sistem antibodi di dalam tubuh kita atau antibodi di dalam tubuh kita. Itu bagus untuk hak kita yang apabila kita selalu berpikir positif atau positive thinking. Jadi pikirkanlah hal-hal yang memang positif, jangan sampai kita berpikir aduh ini lagi banyak corona di mana-mana, sehingga kita selalu berpikir ke arah yang negatif. Usahakan berpikir ke arah positif karena ini dapat membantu untuk meningkatkan antibodi di dalam tubuh kita. Selanjutnya yang kelima adalah makan makanan yang bergizi, khususnya perbanyak makan sayur dan buah. Tadi sudah saya sampaikan. Untuk yang kedua itu perbanyak konsumsi sumber makanan yang mengandung antioksidan, vitamin C dan vitamin E. Nah, di mana yang nomor 5 ini adalah makan makanan yang bergizi, yang dikelola secara baik. Apabila kalian makan makanan daging-dagingan atau sumber makanan yang bersifatnya dari daging, baik itu daging ayam, daging ikan, atau sumber daging yang lain, itu usahakan dimasak secara benar-benar masak. Jadi pengolahannya harus diperhatikan, kemudian dicuci dengan benar. Dan perbanyak makan sayur dan buah yang kaya akan serat, ini juga bagus, dimana ini dapat membantu untuk meningkatkan sistem imun di dalam tubuh kita. Untuk sumber makanan sayur dan buah yang bagus, itu banyak sekali yang bisa kalian pilih. Bukan hanya sumber makanan yang mahal-mahal, tapi juga yang murah yang banyak dijual di pasaran juga bisa kalian peroleh. Nah, buat teman-teman yang karena sekarang ini lagi digalakkan dari pemerintah itu untuk di rumah saja, jadi alangkah lebih bagus memang kita punya untuk persediaan jumlah makanan yang cukup untuk di rumah. Kemudian kita bisa mengolah sendiri makanan di rumah dengan versi homemade kita. Kurangi untuk makanan-makanan konsumsi makanan di luaran apabila memang kita bisa mengolahnya sendiri di rumah karena punya waktu. Selanjutnya yang keenam adalah melakukan pola hidup bersih dan sehat atau yang lebih kita kenal dengan adalah PHBS, di mana PHBS ini atau pola hidup bersih dan sehat ini penting sekali kita galakkan, dimana teman-teman mungkin sudah pada tahu bahwa alangkah lebih bagus kita itu apabila di rumah saja kita lakukan rajin mencuci tangan, dimana kita harus mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir. Usahakan rajin-rajinlah cuci tangan teman-teman, dimana sih tangan kita ini bisa menjadi sumber bakteri dan virus yang lebih mudah masuk ke dalam tubuh kita ketika kita apabila menyentuh mulut dan bagian wajah. Jadi kurangi untuk menyentuh bagian wajah dan mulut, dan rajin-rajinlah cuci tangan. Cuci tangan ada 6 langkah caranya menurut WHO, dan ini bisa digunakan dengan praktis di rumah dengan mudah. Dan jangan lupa untuk menggunakan sabun. Nah, sabun apapun yang ada di dekat kalian. Tidak harus sabun pencuci tangan, tapi bisa juga gunakan sabun yang lain yang ada di dekat kalian. Yang penting gunakan si air mengalir dan sabun, karena virus ini bisa mati atau ditakuti oleh sabun. Nah, kemudian selain itu juga apabila kalian terpaksa untuk harus pergi keluar rumah, sesegera mungkin ketika pulang ke rumah itu, masuk ke rumah itu pakai hand sanitizer dulu di depan rumah. Kemudian ketika masuk, sesegera mungkin cuci tangan dan cuci kaki, kemudian cuci baju yang dikenakan sesegera mungkin langsung dicuci untuk mencegah tidak terjadinya penyebaran virus lebih lama. Nah, ini penting sekali
kalian lakukan, karena menerapkan pola hidup bersih dan sehat ini merupakan bukan hanya untuk virus corona, tapi juga untuk bisa dilakukan untuk kegiatan sehari-hari, di mana perilaku hidup bersih dan sehat juga sering digalakan oleh pemerintah di dalam pilar Germasnya atau Gerakan Masyarakat Hidup dan Sehat. Selanjutnya, jangan lupa juga teman-teman untuk rajin-rajin mandi atau rutin mandi menggunakan sabun yang usahakan kalau ada ya sabun yang mengandung antiseptik atau antibakteri. Nah, itu kenapa kita harus rajin-rajin mandi? Kita tahu sendiri, kita apabila dengan mandi itu kita bisa membunuh kuman-kuman atau bisa menyegarkan tubuh dan lebih membantu untuk melancarkan peredaran darah. Oleh karena itu, rajin-rajin mandi. Jangan juga setiap 2 jam langsung mandi terus ya teman-teman. Usahakan rutin mandi dan bersih-bersih di lingkungan sekitar rumah. Nah, kenapa penting untuk membersihkan lingkungan sekitar rumah? Dikarenakan banyak sekali kuman, bakteri yang senang dengan hidup di lingkungan-lingkungan yang kurang bersih. Nah, oleh karena itu kita rajin bersih-bersih. Kemudian usahakan untuk pel lantai menggunakan cairan yang memang mengandung bahan desinfektan, bisa gunakan karbol di rumah. Nah, itu bisa untuk membersihkan virus atau bakteri kuman-kuman yang ada di sekitar lingkungan kita. Usahakan rajin-rajin bersih-bersih di daerah sekitar, atau bila perlu kalau kalian teman-teman sudah pada tahu untuk rajin-rajin membersihkan gagang pintu. Nah, itu juga bisa membantu untuk menangkal virus-virus atau kuman-kuman yang ada di sekitar lingkungan kita. Ini bisa membantu untuk kita menjadi lebih fresh di rumah, sehingga membantu untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Selanjutnya yang ketujuh adalah rutin melakukan aktivitas fisik di rumah. Teman-teman, walaupun kita stay at home saja atau di rumah aja, kemudian bekerja dari rumah, tapi kita juga tetap harus melakukan aktivitas fisik. Misalkan bisa juga dengan berolahraga paling tidak 2-3 kali dalam 1 minggu. Untuk 1 kali periodenya itu bisa 15-30 menit. Nah, itu baik sekali untuk bisa membantu meningkatkan antibodi di dalam tubuh kita. Nah, hal apa atau olahraga apa yang, aktivitas fisik apa yang bisa membantu bagus untuk meningkatkan kekebalan tubuh? Apabila kalian di rumah aja, sebenarnya bagusnya kalau di luar itu bisa berenang, kemudian jalan kaki, bersepeda. Tapi kalau misalkan kalian lagi di rumah aja yang tidak bisa keluar rumah, tidak boleh diusahakan untuk tidak keluar rumah, bisa melakukan jalan kaki atau bersih-bersih saja di daerah di lingkungan kita rumah. Kemudian bisa dengan melakukan senam juga bisa, senam lantai atau senam yoga. Ini bisa membantu untuk merelaksasi pikiran dan membantu juga melakukan aktivitas fisik, di mana aktivitas fisik juga masuk di dalam pilar Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, teman-teman, itu bisa kalian lakukan sendiri dengan praktis di rumah dan lebih gampang. Dan jangan lupa tentunya aktivitas fisik atau olahraga yang kalian lakukan itu tentunya tidak boleh berlebihan. Lakukan seperlunya saja dan tidak boleh berlebihan, dimana apabila terlalu berlebihan juga tidak baik untuk imunitas atau antibodi di dalam tubuh kita. Nah, selain itu, si aktivitas fisik atau olahraga ini juga banyak manfaatnya. Beberapa diantaranya adalah, yang pertama bisa membantu meningkatkan kekebalan tubuh tadi. Yang kedua bisa memperkuat otot, serta membantu untuk kita bisa tidur lebih rileks dan lebih nyenyak, teman-teman. Selanjutnya yang ke-8 adalah yaitu tadi yang dengan cara membersihkan area lingkungan sekitar kita dan usahakan lingkungan agar tidak basah, tidak terlalu dingin, dan tidak dalam kondisi yang gelap. Kenapa? Karena apabila gelap, kemudian basah atau terlalu dingin, nah ini bisa membuat si virus ini bisa lebih nyaman atau suka tinggal di dalamnya. Oleh karena itu, usahakan area atau lingkungan rumah kita itu dalam kondisi yang kering, kemudian tidak gelap atau dalam kondisi yang terang, serta dalam kondisi yang usahakan panas. Jadi tidak usahakan untuk menjaga lingkungan sekitar seperti itu ya teman-teman, untuk menjaga agar si virus-virus itu
pergi atau tidak suka tinggal di dalam lingkungan daerah sekitar kita. Selanjutnya yang ke-9 adalah perbanyak tertawa. Nah, kenapa sih kok tertawa ya teman-teman? Tapi bukan juga tertawa di atas penderitaan orang lain ya teman-teman, dimana perbanyak tertawa atau tertawa ini bisa membantu untuk meningkatkan produksi hormon endorfin di dalam tubuh kita, dimana si hormon endorfin ini apabila banyak diproduksi di dalam tubuh kita, ini bisa membantu untuk meredakan stres. Nah, ini bagus sekali untuk sistem antibodi di dalam tubuh kita lebih bagus dan dapat meningkatkan sistem antibodi itu. Oleh karena itu teman-teman bisa lakukan juga, contohnya misalkan dengan nonton komedi atau drakor-drakor yang lucu, kemudian drama Korea yang lucu, film-film komedi yang lucu di rumah. Kemudian bisa juga dengan membaca buku atau buku cerita yang lucu-lucu. Apabila kalian bosan untuk melakukannya sendiri, bisa juga kita lakukan bersama-sama dengan keluarga ataupun dengan anak kita, dengan suami kita. Nah, ini bisa membantu untuk tadi perbanyak ketawa, supaya untuk meningkatkan hormon endorfin di dalam tubuh kita, agar bisa membantu untuk meredakan stres, supaya nggak panik dengan virus-virus yang beredar. Dan ini juga bisa membantu untuk meningkatkan kekebalan tubuh atau antibodi di dalam tubuh kita. Selanjutnya yang ke-10 atau yang terakhir adalah kurangi atau hindari konsumsi rokok dan alkohol, di mana si merokok yang baik secara aktif maupun pasif ini juga tidak baik untuk diri kita atau tubuh kita, di mana kondisi merokok dan konsumsi alkohol ini dapat menyebabkan terjadinya infeksi paru atau memperparah terjadinya infeksi. Perokok memiliki resiko lebih tinggi terkena atau mengalami infeksi paru seperti bronkitis ataupun pneumonia. Sementara perokok plus pecandu alkohol ini juga bisa memperparah infeksi paru itu lebih tinggi atau semakin besar atau semakin berat. Oleh karena itu, usahakan untuk menghindari ataupun kurangi untuk merokok atau konsumsi alkohol ya teman-teman. Nah, dimana baik ini perokok pasif ataupun perokok aktif ini terbukti apabila terpapar asapnya itu bisa memperparah atau mengurangi atau melemahkan dari sistem antibodi di dalam tubuh kita. Oleh karena itu bahkan bisa merusak antibodi. Oleh karena itu sebaiknya dihindari untuk menjaga sistem kekebalan tubuh di dalam tubuh kita. Antibodi kita bagus, otomatis kita bisa terhindar dari paparan virus dan berbagai penyakit. Karena apabila antibodi kita melemah, kita lebih mudah untuk terserang suatu penyakit teman-teman. Oleh karena itu, jaga baik-baik dengan memberlakukan pola hidup bersih yang sehat, kemudian olahraga atau aktivitas fisik, perbanyak makan sayur dan buah, kemudian hindari alkohol dan hindari juga rokok. Dimana beberapa hal yang tadi saya sampaikan, 10 cara untuk meningkatkan sistem imun itu juga beberapa di antaranya itu masuk tadi di pilarnya Germas yang sudah digalakan oleh pemerintah dan Kementerian Kesehatan, di mana si pilar Germas ini juga bisa membantu untuk selain kita menghalang terhadap virus yang lagi sekarang beredar, nah kita juga bisa membantu menghindarkan diri atau tindakan pencegahan terhadap apabila mudahan kita tidak bisa terpapar dari berbagai macam penyakit, bukan hanya virus yang sedang mewabah saat ini ya teman-teman. Oleh karena itu silakan diterapkan di rumah, mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman bisa memahami step by stepnya dengan 10 cara tadi. Semoga bisa dilakukan di rumah walaupun kita sedang dalam kondisi di rumah aja, nggak kemana-mana, itu lebih baik untuk meningkatkan imunitas kita terlebih dahulu agar kita bisa lebih sehat dan bisa lebih bugar untuk menangkal segala macam penyakit. Oke teman-teman, mudah-mudahan tadi informasinya bermanfaat. Jangan lupa bantu dengan klik tombol merah subscribe dan nyalakan lonceng agar ketika saya upload video baru teman-teman udah langsung dapat notifikasi. Dan jangan lupa
follow juga Instagram saya buat kita bisa berkenalan atau diskusi lebih jauh. Selain itu juga bisa kalian bantu dengan tambahkan pertanyaan ataupun sharing di kolom komentar. Jangan lupa like video ini juga ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Selamat menerapkan beberapa cara untuk meningkatkan imunitas tadi. Semoga kita semua sehat selalu dan terhindar dari berbagai macam penyakit termasuk virus yang sedang mewabah saat ini. Salam sehat dan semoga informasinya bermanfaat. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya.